Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Agung Tenda Channel, sekarang kita berada di lokasi pondok pesantren apa bro? Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun. Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun. Sini Tius. Sekarang kita guys ketemu dengan apa ya kalau aku katakan, ini kakak kelas dari Febrialis Alamsyah Sirait, yaitu Mr. Algi Effendi. Iya, kita panggil Bapak Ustadz aja kali ya. Bapak Ustadz. Dan setidaknya di sini guys, kita berbangga hati karena kemarin waktu pertama anak saya masuk ke pondok ini butuhnya satu Butuhnya satu pendekatan untuk Febrialis Alamsyah karena dia masih merasa asing di pondok ini. Jadi sehingga ini bertugas sebagai sahabat terdekat Febri ya, sahabat terdekat Febri. Kemudian ini sebagai pengaman. Pengaman. Bicara yang hilang janganlah disebutin ya kan, nggak boleh di YouTube yang nonton. Oke, bagaimana menurut Anda Algi Febri di sini? Febri di sini baik-baik. Baik ya. Terus tapi kenapa dia katakan tadi sampai mengatakan mau apa? Katanya bohong, iya kan Bu? Enaknya SMP. Bohong. Iya. Iya, sebenarnya aku pengen tanya, kan kemarin kan aku titipin sebagai papa nih. Ya. Aku titipin Febri di sini. Jadi menurut Anda Febri ini pendiam kah atau bagaimana? Sekarang waktu dekat dia pendiam. Pendiam. Ya, pendiam. Iya. Masih belum banyak bicara. Belum banyak bicara ya. Jadi sesering apa Anda mendekati Febri? Misal jam-jam apa aja? Hampir setiap hari. Hampir pas setiap hari, olahraga. setiap waktu. Tapi kenapa tadi waktu Febri keluar kamu tidak ada? Karena saya ketiduran. Ketiduran. Oke guys, kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya menitipkan anak saya di sini di pondok ini bersama Ustadz Algi, satu lagi dengan Ustadz Regar. Jadi Anda sebagai penjaga kamar di sini, kalau kemarin kita kan udah bincang-bincang dengan Ustadz Robi, udah ada di YouTube tuh. Jadi Anda sebagai penjaga kamar ya? Penjaga kamar, keamanan kamar untuk anak didik santri baru. Ketuanya lah. Ketua ya. Jadi kesulitan apa yang sering Anda hadapin untuk ngadapin anak-anak yang masih harus memulai beradaptasi dengan sekolah ini, pondok ini? Kalau kesulitannya seperti kalau apalagi anggotanya itu payah disuruh makan gitu. Payah disuruh makan ya. Itu jam makan harus dibilangin makan. Alasannya apa? Mungkin mereka masih Alasannya- kangen enggak? Iya, masih kangen dengan Satu- suasana rumah. Masih terbiasa dengan suasana rumah ya. Satu lagi katanya nggak selera. Nggak selera kenyang. ya, karena rindu ya. Karena bisa, rindu. bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi juga karena udah habis duitnya. Tapi biasa guys, kalau seandainya di antara santri ada yang kehabisan uang, itu kira-kira untuk ketua kamar boleh nggak pinjaman? Kalau pinjaman boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Tapi Emang mereka- udah ada stok kali? Udah ada stok ya? aman. Cuman Berapa mereka juta? kan agak-agak malu gitu. Mereka malu. Mereka malu untuk mengungkapkan bagaimana keluhan mereka gitu ya. Jadi kalau itu seperti apa pengawalan Anda di dalam kamar tersebut? Apakah mereka dari mulai jam makan, tidur segala macam itu memang Anda atur semua? Iya, bisa seperti bangun subuh itu harus bangunnya jam 4:30. Iya. Setelah bangun itu kasurnya langsung disusun supaya Oh, terlihat itu rapi. memang tugas Anda sebagai Iya. penjaga kamar Lalu ya. menyuruhnya pergi berjemaah. Oh gitu Setelah ya. itu nanti mandi gitu. Pernah nggak ketemu dengan santri yang kira-kira orangnya cengeng gitu? Pernah? Ada. Jadi satu apa orang. yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan kalau seandainya ngadepin santri yang cengeng? Ya seperti apa ya? Seperti membujuk gitu ya, sabar lah itu. Membujuk seperti, ya. sudah Jiwa seperti, bersahabat ya. seperti sudah ayahnya lah gitu. Seperti Padahal Padahal belum punya istri. belum punya istri, Udah punya Calon anak. pun belum. Tapi udah punya anak. udah punya anak. Belum punya istri tapi udah punya anak. Udah deketan sama seseorang belum? Udah ada. Itulah kira-kira. Ada. Oke. Anda sendiri sebagai penjaga kamar juga sebagai santri di sini ya, benar ya? Kelas berapa? Pada kalau tahun ini kelas 6. Kelas 6. 6. Kalau di Berapa tahun lagi Anda Ayah. harus selesai dari sini? berkisar kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun lagi, termasuk Algi juga ya. Iya. Berarti masih sempat lagi untuk Satu lebih dekat lagi. satu letting lah. Iya. Oke. Anda sendiri dulu memang pertama-tama kalau di pondok ini memang apakah karakter Anda tuh seperti mereka? Kalau saya pribadi sih enggak Kenapa? Karena- Nggak disayang orang tua? enggak gitu juga. Karena gini guys, biasa ya kan kalau seandainya kita ketemu dengan beradaptasi dengan lingkungan, itu biasa terbawa suasana dari rumah kan gitu. Andai kan suatu saat kita guys, suatu saat nanti kita beradaptasi dengan
dengan lokasi lain misalnya di pondok ini, tentu itu kan akan sangat berpengaruh sekali. Dampak-dampak dari kita yang tadi bagaimana suasana di rumah kita bawakan ke pondok ini tentu akan beda sekali ya. Apakah dari segi kebebasan dan segala macam. Jadi kalau ya kembali Bapak Ustadz yang satu ini orangnya sebagai orang terdekat Febri ya. Ya orang terdekat Febri. Ntar kayaknya selanjutnya katanya dia mau jadi manajer Agung Tenda. Hah? Rencana ya. Oke, kalau kedekatan Anda sama Febri sendiri bagaimana? Kedekatan saya sama Febri Dekat banget atau dekat-dekat aja? Ini nanti cuma di depan papanya doang, mulai dekat banget. Mulai dekat ya, yakin. Tanya aja sama Iya, Febri. kalau mandi, main bola sering bareng Sering ya. bareng. Kalau Febri kehabisan uang? Febri kehabisan uang nggak pernah karena stoknya selalu ada gitu. Stoknya masih banyak. Enggak, ya. siapa tahu ya kan. Biasa kan kalau makan sering bareng nggak? Kalau makan Enggak sering bareng. Kenapa? Katanya dekat. karena omnya udah sering makan bareng. Enggak, boleh. Omnya kan banyak Ya. tugas juga. Iya. Omnya ada banyak tugas Anaknya karena udah 18. wah, anaknya 18. 18 anaknya. Sementara Anda cuma satu. Yang kemarin cuma satu yang saya wakilkan, pengganti saya adalah Anda. Ya kan? Iya. Oke. Jadi itu kira-kira pernah nggak selama Febri di sini pernah nggak makan bareng? Pernah. Yakin pernah makan bareng, duduk bareng? Duduk bareng pernah. Iya. Atau mungkin kalau di pondok Mandi bareng pun pernah. Iya, oh iya. Jadi atau mungkin kalau di pondok ini yang biasa kita ketahui orang kan secara antri ya. Iya. Jadi itu tadi kata Febri ada juga nih curhat ke kita. Katanya, "Pak, itu ada satu tadi yang namanya siapa ya? Apli itu kelas berapa kita nggak tahu. Terus katanya tadi gini, waktu ada yang kadang berdesakan ngambil makanan Apli apa. Jadi nggak tersebut nama Anda, itu bagaimana? Ayo, itu kenapa dia nggak nyebutin? Dia anak jujur loh. Nah, oke. Saya pernah Iya. nyuruh Febri itu, Febri, ayo ke depan. Iya. Saya suruh Febri itu depan saya karena supaya cepat untuk ngambil nasi. Oke, tapi nggak apa-apa, itu hanya sebagai apa ya. Tapi ya, ini kan kita ada rencana besok, kita kan udah tanya juga Bang Fahrul, terus di antara rekan-rekan Ustadz yang ada di sini kita kan ada rencana mau nge-vlog YouTube juga, insya Allah. Cuman karena mungkin COVID, jadi mungkin kita nggak sempat untuk kesini gitu. Tapi ada rencana karena Febri di sini besok, guys, mungkin insya Allah di antara mereka ini bakal kita vlog setiap harinya, mungkin atau setiap minggu. Kita bakal datang ke sini bawa kamera, bukan kamera kecil lagi, kamera gede. Ya, jadi yang berperan penting besok mungkin ini bakal kita wawancarai, dan terus apa kebolehan-kebolehan dari santri-santri yang ada di pondok ini besok bakal kita bongkar habis, guys. Tapi jangan lupa masih di channel Agung Tenda Channel yang so pasti dengan menu-menu yang pokoknya serba heboh ya. Dikarenakan apa? Banyak sekali yang Anda lihat di konten-konten saya. Baik itu dari album saya sendiri yang dari karya cipta sendiri, di mana saya sekarang juga lagi menggarap video klip album terbaru saya, yaitu Istrimu Kesepian dalam versi DJ Koplo ya, insya Allah. Dan ada juga kemarin kita juga wawancara dengan pondok pesantren rehabilitasi, yaitu di mana dampak-dampak narkoba kita juga udah kesana. Ada juga dampak lockdown, kemudian perjalanan seorang biduan karena kita juga seorang entertainer. Namun di satu sisi di channel Agung Tenda Channel ini berbagai variasi yang Anda saksikan. Namun kalau di channel Febrialis Official itu Anda hanya melihat karya-karya dari cipta lagu saya dan juga konten-konten yang berbau Islami. Oke, jangan lupa jika Anda belum menyalakan loncengnya, silakan dinyalakan loncengnya, subscribe Agung Tenda Channel. Dan satu lagi, Febrialis Official. Punya channel nggak berdua? Instagram ada. Instagram. Udah berapa viewers? Masih 500, masih bawahan lah. Itu mah masih dikit, pakai cara dong. Iya. Kenapa nggak daftarin YouTube? Aku daftarin mau. Mau yakin? Serius? Serius. Kamu bisa nggak? Tapi gimana ngambil gambarnya kalau di sini? Itulah susah. Repot kan? Ntar aku kalau seandainya naikin YouTube dia misal, dia bakal lupa sama aku. Enggak lah. Yakin. You is my friend is property, teman sejati. Hah? Yakin? Yakin. Oke. Jadi, oke. Tadi kan Febri sempat bilang, ini kita bongkar-bongkar guys. Katanya dia dekat sama Febri. Aku udah mewakilkan, dia pengganti aku di sini di pondok ini. Katanya Febri ini
Bapak Ustadz Algi ini datang sekali-sekali katanya ke kamar. Itu gimana ceritanya itu? Tidak sempat atau sibuk atau bagaimana? Mungkin karena sibuk. Karena sibuk. Banyak kesibukan. Banyak kesibukan. Ya, tapi janji besok kalau Febri ke Ujung Batu ikut ya. Oke, ongkos ditanggung, aman. Agung Tenda. Dan kalau bisa juga ketua kamar juga nggak apa-apa sambil jalan cari pengalaman. Iya, entah kapan Febri Iya. balik ke Ujung kali ya. Kapan Febri Sekalian balik ke aja. Ujung? Iya. Karena gini guys, seperti yang kita katakan tadi, untuk beradaptasi dari lingkungan yang biasa dihadapin oleh santri-santri baru ini yang biasa di rumah, itu tentu sangat berbeda sekali dengan mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di pondok. Ya, kenapa seperti itu? Biasa yang namanya kangen sama orang tua, kangen kangen main bareng sama teman, itu kan memang udah sering ya kan. Jadi setidaknya kita doain aja mereka. Ini sebagai siapa tadi namanya bos? Yang penjaga kamar? Bang Regar. Bang Regar. Kalau Febri panggil Om Regar ya. Regar boleh. Iya, kalau ini Bang Regar boleh. Papa ya. Papa Algi. Ini Kak, ini yang bertugas peran penting Papa Algi ini memang kayaknya harus digembleng. Kenapa? Digembleng. Dia tuh istilahnya pengganti Agung untuk selalu menjadi sahabat Febri, ya kan? Sahabat Febri untuk membimbing bagaimana Febri itu bisa menjadi anak yang baik, ya kan? Kecuali kalau berteman sama Agung beda papanya kan gitu. Itu surprise beda ya. Oke, kalau apa tadi Om Regar sebagai penjaga kamar, itu Anda sendiri berapa tahun sudah di sini? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun nggak pernah balik kampung? Pernah. Berapa Tapi tahun sekali? balik kampungnya karena dari libur sekolah. Iya. Tapi kalau meliburkan diri sendiri tidak pernah. Tidak pernah ya. Itu karena memang suatu peraturan sekolah harus libur baru Anda libur. Enggak, memang kata bos memang harus kayak gitu. Memang nggak kangen sama orang tua? Kangen sih kangen. Yakin? Cuman ya udah bos katanya. Tapi gitu. cuma kangen-kangen doang. Enggak. Ya kangen ya. Kalau Algi sendiri kangen? Kangen. Kangen sama orang tua atau tetangga-tetangga? Dua-duanya? Iya. Berarti dia Algi. Raih dulu cita-citamu. Oke, ya. Oke guys, beginilah suasana di pondok pesantren karena kita kebetulan sebenarnya kita tadi nggak dikasih masuk loh beneran. Kita nyuri-nyuri masuk ke sini juga nggak gampang loh. Karena suasana Covid masih ada di sana sini yang kita dengar. Semoga hendaknya itu cepat berakhir dan pondok pesantren ini bisa berjalan dengan baik. Orang tuanya juga yang bisa ketemu dengan anaknya nyaman gitu ya. Jadi sebenarnya peraturan pondok ini masih menggunakan masker masih ya? Masih. Oke. Sebenarnya masih. Ini kalau seandainya Bung Algi sendiri cita-citanya apa nih? Insya Allah Mau jadi dokter sama seperti Febri? mau jadi tentara. Jadi tentara. Ya, jadi tentara. Yakin? Yakin. Oke, itu adalah cita-cita yang mulia ya untuk menjadi seorang pejuang negara ya. Tapi apapun itu, andaikan Anda tidak bisa meraihnya, jangan Anda patah hati. Karena profesi kita, apapun yang kita rencanakan, Allah yang punya rencana itu semua, kita hanya menjalankan, ya kan? Kalau si ini penjaga kamar, dikatakan penjaga kamar, seru nggak ya? Jaga kamar. Jangan dong, penjaga Ketua lah, kamar. ketua. Ketua kamar yang ada di pondok ini untuk kamar yang berapa? Kamar C. Kamar C ya. Ya, itu termasuk kamar Febri ya. Oke, Anda sendiri cita-citanya apa nih? Sebenarnya cita-cita dari kecil pengennya ya jadi angkatan juga. Oh, jadi angkatan. Angkatan apa nih? Angkatan darat. Banyak angkatan loh, diangkat juga. Angkatan darat. Angkatan darat ya. Ya, karena cita-cita orang tua belum tercapai jadi angkatan darat, mungkin bisa kita lanjutkan kalau ada rezeki. Oh, gitu ya. Kalau baliknya ke kampung itu tadi biasa berapa hari ya dikasih sama pondok ini kalau balik ke rumah? Kalau baliknya itu kira-kira kalau setahun itu 3 kali. Tahun 3 kali. Dalam setahun itu kalau libur yang diberikan pondok itu 3 kali dalam setahun. 3 kali Ya, 3 dalam setahun. Yang pertama libur semester 1, baru libur lebaran, libur bulan puasa, dan yang ketiga libur lebaran haji. Oh, Biasa. berarti nggak terlalu banyak ya. Iya. Jadi Tapi kegiatan kalau ada yang izin pulang boleh. boleh aja ya. Kalau memang Kalau ada seandainya acara-acara mendesak, tertentu, ya mendesak gitu boleh ya. boleh. Oke, itu tadi alamatnya di mana? Di Dalu-Dalu. Dalu-dalu. Aku dulu pernah loh ciptain lagu Dalu-dalu Tanah Sambusa, itu benar. Pernah aku ciptain dulu. Oke guys, di sini setidaknya kita doain bagaimana santri ini bisa berhasil di sini dan juga mereka nyaman untuk belajar di pondok ini. Karena apa? Tugas dari mereka berdua ini dan diantara rekan-rekan yang lain juga bagaimana santri-santri baru ini bisa menyatu, berbaur, bisa betah di sini, bisa nyaman menerima
bisa juga menginspirasi untuk santri-santri yang akan datang bahwa ternyata di pondok ini memang benar-benar tempat yang layak untuk menimba ilmu agama. Bener ya guys ya. Oke, di antara teman-teman sini satu kamar gak dengan Febri? Kenal dengan Om yang berdua? Kenal. Bagaimana sifatnya? Sini dong. Satu orang sini, aku tanya sini. Aku pengen tanya kejujuran. Ini sini satu ganti-gantian. Oke, sini. Aku pengen tanya kejujuran. Bener nggak ini mereka berdua ini seorang yang penjaga kamar dan juga Mr. Algi tadi? Menurut kamu bagaimana Om yang berdua ini? Benar. Baik. Dari segi mana dibilang baik? Hah? Sering ngasih makanan. Kalau mungkin dibawa jajan dari rumah sering dikasih. Sering dikasih beneran? Jangan dosa. Jangan bohong dosa. Nggak jahat. Nggak jahat? Ya. Sering bentak-bentak nggak? Enggak. Yakin? Jangan takut. Kita langsung live ke YouTube. Ya. Kalau piket subuh. Ya, kalau piket subuh gimana? Mereka memang seperti kakak sendiri. Ntar dulu sini. Seperti kakak sendiri kan, benar? Oke, yang di antara yang berdua penjaga kamar dan juga Algi, mana yang lebih enak rasanya berteman? Jujur. Kedua-duanya yakin. Bukan karena mereka ada di sini. Bukan. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Apis. Santri dari mana nih alamat? Giti. Oh, dekat sini, dekat Kabun ya. Oke, sini bro, satu lagi. Kita guys masalahnya mau tanya-tanya. Aku mau tanya juga kejujuran dari santri yang baru. Bener nggak? Nyaman nggak? Kadang juga seperti ini guys. Mereka sebagai orang yang tertua di sini, setidaknya santri-santri yang baru itu harus benar-benar mempunyai seorang sahabat di sini, sehingga mereka bisa menimba ilmu dengan nyaman gitu ya. Nama dulu siapa? Perkenalkan, nama saya Rafki Asbi. Asal dari Ujung Batu. Ujung Batu di mana? Ujung Batu dekat Rokanhulu. Ujung Batu Rokanhulu itu kabupaten cuy. Ya, Ujung Batu di mana? Simpang Aso atau di Tanah Datar? Samping Awal Beras. Oh, berarti deketan tetangga dong dengan kita ya. Oke, gimana? Kenal dengan yang berdua yang di belakang nih, yang ganteng-ganteng? Kenal. Orangnya gimana sifatnya? Baik, yakin. Iya, Baik itu seperti apa? Tapi apa? Oke, bagus, itu bagus. Tapi apa? Galak. Tapi kalau bangunin subuh suka apa? Buat nongkok pintunya. Oh, dia gedor pintu seperti itu? Iya. Yang mana tuh? Yang mana? Yang pakai baju biru atau pakai baju putih? Bang Regar. Oh, Bang Regar. Orangnya suka bentak? Enggak juga. Ya, tapi orangnya baik ya. Kalau seandainya pernah nggak kalau seandainya kamu lagi kehabisan jajan, dia ngasih gitu? Pernah nggak? Jarang ketemu. Oh, jarang ketemu ya. Kenapa? Dia sibuk, Anda mungkin sibuk juga gitu ya. Iya. Tapi menurut Anda dia baik ya. Oke, jangan lupa subscribe Agung Tenda Channel. Jangan lupa subscribe Agung Tenda Channel Ya, oke, dan tonton sampai habis. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya cuy? Rafki Asbi. Oke, thank you very much. Mudah-mudahan menjadi santri yang baik di pondok pesantren ini. Oke guys. Yang mana tadi yang belum? Satu lagi. Sini satu lagi. Nggak boleh. Udah nggak apa-apa. Sini. Wajib. Oke guys. Kita akan bongkar sedikit bagaimana karakter orang yang sini. Kan? Nggak apa-apa, sini. Panggil. Sini bentar. Sini aja. Udah sini. Seorang santri itu harus berani ya, sini. Yuk. Oke, kita akan tanya-tanya dulu guys. Karena apa? Ini sosok mereka berdua ini sangat berperan penting karena mereka juga sebagai yang satu tadi penjaga kamar dan satu juga sebagai yang ngayomin ya untuk anak didik sini. Namanya siapa dulu? Abdul Rahman ya, tinggal di mana? Di Giti, daerah sini. Daerah sini. Udah berapa tahun di sini? Kelas berapa? Kelas 1. Baru kelas 1, baru masuk baru ini. Iya. Jadi di Giti, bagaimana perasaan Anda di pondok ini, nyamankah? Nyaman. Kangen sama orang tua? Kangen. Waktu pertama masuk kamu nangis gak? Enggak. Yakin? Yakin. Karena sering orang tuamu kemari? Enggak. Ya, berapa biasa dikasih jajan? Untuk pertemuan kemarin pertama dikasih jajan berapa? 70.000. 70.000 karena deket gak apa-apa juga. Jadi oke, kita bongkar-bongkar. Ini kan ada nih abang yang berdua di belakang nih yang ganteng nih. Jadi kenal. Seperti apa kamu mengenal dia? Sikapnya baik. Baik. Yakin nih, jangan cuma karena di YouTube loh. Iya. Yakin baik. Yakin. Jadi kalau seandainya bermain, contoh kalau seandainya Anda lagi melamun, atau mungkin Anda lagi kesendirian, mau nggak mereka menghampiri? Mau bertanya? Yakin? Yakin. Yang mana dia yang menurut Anda yang paling baik di antara berdua? Kita boleh tahu dong ranking
Karena dari pergaulan, bukan cuma di sekolah kita. Di sekolah kadang kita dari belajar kita dapat ranking. Tapi dalam pergaulan juga ada seseorang yang membuat kita memberikan satu ranking untuk kelebihan dari karakter orang itu baik atau tidaknya. Yang menurut Anda, yang kedua yang di belakang ini, mana yang lebih baik? Jujur. Yang ini. Yang ini. Alasannya apa kamu mengatakan dia jujur? Kenapa? Dia jagain sendal kamu jangan hilang. Atau mungkin dia ngambil makan kamu, atau mungkin dia ada punya roti dikasih sama kamu gitu. Pernah dia ngasih roti nggak? Nggak pernah. Keterlaluan juga ya. Besok kalau saya dipinta aja. Oke, menurut kamu dia yang paling baik. Iya. Seperti apa contoh kelebihan dia dibanding yang satu yang ini? Sama abang ini belum kenal. Iya. Oh, sama ini belum kenal. Jadi yang pertama kenal sama penjaga kamar. Oke, namanya siapa tadi? Abdul Rahman. Abdul Rahman. Semoga menjadi santri yang baik dan bisa menjadi satu panutan masyarakat, bisa menjadi harapan orang tua dunia dan akhirat. Amin. Oke guys, kita tadi udah bincang-bincang dengan santri yang baru. Untuk kedua teman yang dikepoin hari ini ya, sedianya ini ada yang berasal tadi dari Dalu-Dalu, kemudian ada yang satu dari Kapur 9 ya. Padahal orangnya tadi ngantuk guys. Ini sebenarnya tadi kayaknya dipaksa ya. Ya kan? Luana tadi nggak mau. Nggak mau kan? Karena bangun tidur telah. Dia dipaksa baru mau tadi datang kemari. Alasanmu apa? Karena baru bangun. Oke. Iya. Hah? Iya. Katanya takut dimarahin. Sama siapa? Sama bang. Alasan? Iya. Kita nggak pernah marah sama orang. Emang aku serem? Wajah kayak Salman kan, lihat tuh. Kayak Salman kan kalau ngelihatnya pakai pipet. Oke guys, kita bangga sekali. Kenapa? Kita sengaja kepo-kepoin sedikit nih teman-teman yang ada di pondok ini. Selain kita memang alhamdulillah untuk di pondok ini kan kita banyak juga kenal. Seperti yang punya pondok, alhamdulillah kita kenal dan udah kita titipin juga. Tapi sebagai anak santri yang baru, kita sengaja deketin mereka karena untuk teman keseharian siang dan malam. Ya jadi oke, aku yakin dengan dikepoin seperti ini, mereka berdua bakal lebih seru dan lebih dekat lagi sama santri-santri, terutama Febri dong. Ya, karena kalau nggak dekat aku datang lagi ke sini ngevlog dengan tema yang berbeda. Aku katain nanti di sini mungkin kalau seandainya judul kontennya bukan kepoin lagi. Marahin. Bukan, judulnya mungkin kamu terlalu. Itu mungkin ya lebih seru ya kalau seandainya. Tapi aku yakin mereka udah, kalau di vlog YouTube ini seluruh dunia yang nonton loh. Oke, untuk teman-teman, jadi mungkin diantara rekan-rekan yang ini sebenarnya pengen tahu juga, yang belajar di pondok ini dari mana aja sih? Dari kalau biasanya itu dari 4 provinsi kalau nggak salah. 4 provinsi mana aja? Medan, Sumatera Barat, Sumatera Utara. lebih mengutamakan apa di pondok ini? Apanya? Ya biasa kan kalau ada orang kan di sekolah STM misalnya di elektronika atau apa, kalau di sini bagian apa? Bagian kitab kuning. Kitab kuning ya. Kitab kuning yang kitabnya itu tidak ada baris. Tidak ada baris. Oh berarti yang apa ya? Arab gundul ya? Iya, Arab gundul. Sering disebut Arab gundul. Jadi itu masuk ke kitab kuning sudah kelas berapa? Kita pengen tahu. Masuk kitab kuningnya setelah naik kelas 2. Naik kelas 2 udah mulai belajar seperti itu ya. Kalau kelas 1 itu prioritasnya seperti hafalan. Ya. Nanti naik kelas 2-nya baru dia diberikan seperti apa namanya? Diberikan pengarahan supaya dia bisa untuk dapat membaca kitab Arab gundul tadi. Tapi kalau dia kelas 1-nya main-main sampai ke atasnya nggak bakalan bisa. Oh gitu ya, berarti Memang kelas 1 itu memang harus serius dalam menghafal. jadi ujung tombaknya di kelas 1 Iya, ya? ujung tombaknya di kelas 1. Ya kan benar ya? Tapi kalau udah kelas 1-nya dia nggak serius sampai ke atas nanti nggak bakalan bisa. Oh gitu. Susah untuk paham. Jadi kalau Anda sendiri Kalau saya sebagai sendiri- santri yang kesulitannya apa kalau belajar di sini? Kesulitan apa? Kesulitannya ya Di mananya? Pasti ada dong. Namanya kita belajar, pasti ada di antara pelajar itu ada yang kita mudah dicerna, ada yang enggak gitu. ya saya sendiri masih agak kurang dalam memahami kitab tersebut. Bisa Iya cuman bisa tapi masih kurang masih lancar. kurang lancar gitu. Berarti kayaknya aku yang perlu datang menjadi gurunya ya. Betul bisa jadi. Iya, kayaknya aku yang datang. Karena Kalau- mungkin dulu kelas 1-nya agak main-main sedikit. Oh, agak main-main. Iya, tapi kamu sendiri sebagai anak keberapa dari orang tua? Anak pertama dan anak laki-laki satu-satunya. Ya, marga Siregar ya. Kalau yang satu orang suku Batak Tapsel, yang satu lagi orang Minang. Kalau kamu sendiri tadi Bray,
kita panggil Bray aja karena ini udah merupakan bro is property. Oke, kamu sendiri tadi kalau untuk belajar sini apa kesulitan yang kamu hadapi? Sama Apa itu? masih kurang memahami. Nanti kamu udah tahu pacaran nggak? Itu bisa penyebab. Itu nggak bisa. Kalau seandainya kita mau belajar di pondok, itu kita harus jangan sampai mengenal perempuan dulu. Kamu udah kenal belum? kenal. Ah, udah pernah pacaran belum? Udah. Tapi nggak terlalu jauh kan. Tahu aturan masing-masing, ya kan? Aman. Iya, masih dalam posisi aman, Aman. dan hanya sebagai teman, ya kan? Karena Aman untuk tapi demen. meraih Dan nyaman. tapi teman dan nyaman. Tapi hanya kan mereka mereka ini kan mengenal perempuan itu hanya sebagai sahabat, bukan berarti ada Sewajarnya saja. sewajar dan tidak ada lebih. Pegangan tangan aja kurasa enggak, ya kan bro? Iya, aku yakin enggak. Karena kita ya sebagai orang pondok, mereka selalu santuy ya, memberikan contoh yang baik. Bahkan di antara santri-santri sini jangankan untuk pacaran seperti itu, megang HP juga nggak boleh gitu ya. Oke, berarti merasa berbangga hati. Mudah-mudahan sahabatku yang satu ini dan juga ini omnya, kalau ini om ini sahabat agak beda dikit ya, karena ini memang harus dituntut, harus digembleng. Karena Febri tadi sempat bilang, aku tanyain yang pertama aku tanya dia, seperti apa Algi nemenin kamu Pep, kan gitu. Terus kata dia, ditemenin kok Pak, kan dia bilang gitu. Saat kapan? Jadi dia bilang, waktu makan Pak. Papa kenal sama siapa, si Apli katanya. Kenapa nggak nama dia yang kesebut? Ayo. Jadi kan kemarin rencana kan maunya setiap waktu karena biar dia betah di sini gitu loh. Jadi mudah-mudahan ke depan di antara mereka berdua ini Ustadz ya? Ustadz apa? Nama. Raja. Ustadz Raja Siregar. Waduh. Ustadz Raja Siregar. Pondok pesantren ada teman aku tuh di sana yang punya pondok pesantren, ada juga Ustadz Regar. Mantan Gubernur Sumatera Utara. Iya, itu Raja Inal Siregar. Raja Inal Siregar. Dan ada juga Ustadz yang penceramah di Ujung Batu itu Bapak Berlian Siregar. Banyak Siregar, yang Sirait, aku Sirait nih. Belum ada yang maju ya. Yang Minang udah maju. Udah maju. Oke, jangan lupa barengan dong. Jangan lupa subscribe Agung Tenda Channel dan tonton sampai habis. Jangan Jangan lupa lupa. Barengan 1 2 3. Jangan lupa subscribe Agung Tenda Channel Dan Terus, tonton sampai habis. dan tonton sampai habis. Ulang Jangan sekali di-skip. lagi. Ulang sekali lagi. Jangan lupa subscribe Agung Tenda Channel dan tonton sampai habis. 1 2 3. Jangan lupa subscribe. Barengan. Udah. Yo, barengan. Yo. 1 2 3. Jangan lupa. Ulang, tadi berisik bentar. Lebih nyaman lagi yo. 1 2 3. Jangan lupa subscribe channel Op. Agung. Jangan lupa subscribe Agung Tenda itu balik. Channel. Balik. Jangan lupa subscribe Agung Tenda Channel dan tonton sampai habis. Oke, jangan Jangan lupa 1 2 3. Jangan lupa subscribe Agung Tenda Channel dan tonton sampai habis. Jangan di skip. Oke. Baik, sahabat-sahabat YouTube semua. Alhamdulillah kita tadi udah bincang-bincang dengan rekan-rekan yang di sini merupakan santri sekaligus mereka juga punya tugas untuk membimbing sekaligus nemenin kebersamaan anak-anak santri yang baru. Jadi mereka punya pengalaman tersendiri seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Ustadz Siregar tadi, Raja Siregar, dan juga Mr. apa? Algi. Dia tadi juga punya kesan-kesan tersendiri untuk anak-anak didik, bagaimana mereka biar menjembatani dalam perjalanan mendapatkan ilmu di pondok ini. Mereka anak-anak santri yang tadi bisa betah gitu ya. Oke, hanya gitu aja ya guys ya. Dan beginilah suasana pondok. Kita sekarang berada di lokasi di lapangan ya, di lapangan Pondok Pesantren Darussalam Sarankabun. Di sini yang bakal dilahirkan nanti santri-santri yang berpengalaman dengan berilmu, yang tentunya bisa menjadi satu yang diharapkan oleh bangsa dan negara dan ke depan dunia dan akhirat gitu ya. Oke, hanya gitu aja. Kita ketemu dengan teman-teman karena kita juga ada jadwal pemasangan tenda hari ini di Ujung Batu. Kita akan balik ke Ujung Batu lagi dan semoga anaknya mereka yang ada di sini sehat, bisa menjadi sahabat untuk anak-anak didik baru ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.